Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nampanambayan. Menteri Pertanian Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja untuk kegiatan optimalisasi lahan wan panen bani di Gaboktan Harapan Maju Handil Masjid Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala. Di tempat tersebut, Menteri Pertanian Republik Indonesia melakukan panen raya bani dengan menggunakan alat mesin kombain. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melakukan kunjungan kerja untuk kegiatan optimalisasi lahan wan panen bani di Gaboktan Harapan Maju Handil Masjid Desa Anjir Pasar Lama, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala, tengah hari Senin 30 Agustus 2020. Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur menyusuri pertanian di Barito Kuala dengan menunggangi kendaraan trail. Di tempat tersebut, Syahrul Yassin Limpo melakukan panen raya bani dengan menggunakan alat mesin kombain. Sedang melakukan panen raya di kawasan Anjir, Kabupaten Barito Kuala, dengan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sangka Kalimantan Selatan bersama dengan Gubernur Kapolda Kalimantan Selatan. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo wayah ditakuni Prima TV memandahakan Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional wan calon penyangga pangan ibu kota negara Nang Baru, sehingga harus meningkatkan produksi beras saban tahunnya, yaitu dengan mengolah lahan wan penggunaan varietas hibrida agar menghasilkan produktivitas nang tinggi. Melalui program optimasi lahan rawa, Syahrul Yassin Limpo berharap terjadi peningkatan indeks pertanaman serta peningkatan produktivitas yang akan berkontribusi pada ketersediaan stok pangan nasional. Dengan cara melakukan perbaikan sistem tata kelola banyu, rehabilitasi irigasi, juga peningkatan kualitas kesuburan lahan rawa. Syahrul Yassin Limpo menegaskan alokasi bantuan kegiatan yang dikucurkan untuk Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 91 miliar rupiah, mulai dari kegiatan sektor prasarana wan sarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan wan peternakan. Selatan ini memiliki lahan yang sangat potensial untuk berbagai hal yang bisa diarahkan, dipersiapkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Untuk kepentingan konsumsi lokal Kalimantan Selatan, Pak Gubernur sudah overstock, artinya sudah memiliki kelebihan setengah dari apa yang ada sekarang. Sekarang ini kami ada di sini bersama Ibu Bupati dan Pak Gubernur untuk mencoba melakukan optimasi yang ada dan melakukan ekspansi kepada daerah-daerah, wilayah-wilayah yang masih memungkinkan untuk kita kembangkan ketahanan pangan Kalimantan Selatan ini. Kelebihan yang ada di sini selain lahan-lahan yang bersifat datar, tidak bergunung-gunung, berarti tinggal water manajemennya, manajemen air aja inputnya yang harus dipersiapkan. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur menyatakan, Provinsi Kalimantan Selatan akan selalu siap menjadi daerah lumbung pangan nasional. Bahkan sampai Agustus ini, Kalimantan Selatan sudah memproduksi 1 juta lebih gabah kering giling dari target 1,7 juta ton pada akhir tahun 2020. Dengan kerja keras, keseriusan wan kesungguhan bubuhan sahabat petani dalam menggarap lahan, Sahbirin Nur pun optimis target produksi beras tahun ini tercapai, bahkan bisa melebihi target yang ada. Tentunya melalui dukungan Kementerian Pertanian, salah satunya melalui Serasi atau Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani. Kabupaten ini menjadi salah satu penyumbang produksi padi terbesar di Kalimantan Selatan, bersama dengan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Taping. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Menteri di tengah-tengah kita makin menyemangati kita, semakin menguatkan tekad dan kegigihan para petani untuk terus mengembangkan pertanian, khususnya tanaman padi di Kalimantan Selatan. Pak Menteri yang kami hormati, hadirin berbahagia, kita juga bersyukur bahwa hingga saat ini kemampuan Kalsel memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat tetap terjaga. Ketahanan pangan di Kalsel bisa dikatakan aman karena hasil produksi padi kita selalu melebihi kebutuhan masyarakat atau surplus. Pada tahun 2020 ini, Kalsel menargetkan produksi padi sebesar 1,7 juta ton gabah kering ini. Hingga bulan Agustus ini, produksi padi sudah mencapai 1 juta ton lebih. Dan insya Allah, target produksi itu bisa tercapai dan bahkan bisa terlampaui. Dalam sepekan ini, Pak Menteri, kami turun ke petani dan ikut memanen padi di daerah Kabupaten Barito, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut. Lahan padi yang dipanen cukup luas
tidak terserang hama, alhamdulillah, dan pertumbuhan padinya sangat bagus, sehingga kami optimis akan pencapaian target produksi padi di tahun ini. Ini semua bisa kita capai berkat kesungguhan dan keseriusan sahabat-sahabat petani dalam mengelola persawahan. Ini juga berkat dukungan Bapak Menteri Pertanian, termasuk dengan program serasi yang sedang dijalankan. Sebelumnya di tahun 2019, Provinsi Kalimantan Selatan telah dialokasikan kegiatan optimasi lahan rawa seluas 120.000 hektar di 9 kabupaten. Di antaranya Kabupaten Barito Kuala seluas 28.052 hektar, dan Kabupaten Banjar seluas 59.834 hektar. Tahun 2020 ini kembali dialokasikan seluas 9.000 hektar di 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Selatan. Sedangkan Kabupaten Barito Kuala dialokasikan pelaksanaan perbaikan infrastruktur optimasi lahan rawa untuk lahan seluas 8.750 hektar pada tahun anggaran 2020. Konstruksi fisik di kabupaten tersebut harus berjalan dengan baik agar indeks pertanaman dapat meningkat sehingga produksi dan pendapatan petani pun meningkat.